Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, Prodi PBA semester 3 kelas D. Akan mereview singkat dari sebuah buku pembahasan yang direview oleh Lale Siska Yulianti. Judul buku Tasawuf Krisis, karya Profesor Dr. Simuh dan Dr. Haji Abdul Muhayya. Oke, langsung kepada pembahasan. Gambaran umum untuk bukunya. Buku Tasawuf Krisis adalah karya akademik yang mencoba menyoroti dinamika dan perkembangan tasawuf dari masa klasik sampai modern. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Pelajar dan membahas beberapa hal penting, mulai dari tafsir syar'i, hubungan fikih dengan tasawuf, pemikiran Ibnu Taimiyah, sampai bagaimana tasawuf mengalami proses modernisasi. Yang menarik dari buku ini adalah bagaimana para penulis mencoba menjembatani perbedaan antara tasawuf klasik yang sangat batiniah dengan kebutuhan spiritual masyarakat modern yang lebih kompleks. Oke, pembahasan pertama, tafsir syar'i. Bagian pertama yang menjelaskan tentang tafsir syar'i. Tafsir syar'i adalah salah satu corak tafsir yang cukup tua dan sudah dikenal sejak masa Nabi. Intinya, tafsir ini tidak hanya melihat makna tekstual ayat, tapi juga mencari makna-makna batin atau isyarat rohani yang tidak langsung terlihat. Karena sifatnya yang lebih spiritual, tafsir syar'i sering dianggap berbeda atau bahkan menyimpang dari tafsir umum yang biasa diajarkan kepada umat. Namun justru disinilah letak keunikannya. Tafsir ini membuka ruang kontemplasi dan kedalaman makna bagi orang-orang yang menempuh jalan tasawuf. Kemudian fikih dan tasawuf, wacana dialogis. Bagian selanjutnya membahas hubungan antara fikih dan tasawuf. Dalam sejarah Islam, keduanya sering dianggap bertentangan. Ahli fikih menuduh para sufi terlalu fokus pada batin dan kadang mengabaikan syariat lahiriah. Sementara sebagian sufi menilai para fuqaha atau ahli fikih terlalu sering secara spiritual dan hanya sibuk dengan hukum tanpa jiwa. Namun para ulama kemudian mencoba mendamaikan keduanya. Muncul konsep wacana dialogis, yaitu pemahaman bahwa fikih dan tasawuf sebenarnya saling melengkapi. Fikih tanpa tasawuf hanya menjadi formalitas kosong, sementara tasawuf tanpa fikih bisa menyimpang dari tuntunan syariat. Karena itu, kehidupan muslim ideal adalah ketika aspek hukum dan aspek spiritual berjalan bersama. Kemudian Ibnu Taimiyah dan pembaharuan tasawuf. Dalam pembahasan ini juga membahas Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar mazhab Hambali yang dikenal sebagai pemikir kritis dan pembaharu. Ia hidup pada masa penuh tantangan, serangan Mongol, penyimpangan akidah, dan kemunduran moral umat Islam. Menariknya, meskipun Ibnu Taimiyah dikenal tegas terhadap praktik tasawuf yang dianggap menyimpang, beliau bukan anti tasawuf. Ibnu Taimiyah justru mendorong tasawuf untuk kembali kepada kemurnian ajarannya, kembali pada Al-Quran dan Sunnah, menjauhi bid'ah, dan menekankan penyucian diri tanpa mengabaikan syariat. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini kemudian banyak memengaruhi perkembangan tasawuf modern. Kemudian pembahasan selanjutnya, konfigurasi imam menuju tasawuf modern. Bagian terakhir membahas bagaimana para imam dan ulama berusaha membawa tasawuf agar tetap relevan di zaman modern. Dulu, tasawuf lebih identik dengan khalwat, menjauhi dunia dan memperbanyak ibadah individual. Tetapi sekarang tasawuf diarahkan menjadi lebih sosial dan aplikatif, artinya membawa nilai-nilai spiritual ke dalam kehidupan masyarakat, bukan sekedar menyendiri. Konsep inilah yang sering disebut sebagai tasawuf modern, yaitu tasawuf yang tetap menjaga keikhlasan, kesederhanaan, dan zikir, tetapi juga berfungsi dalam dunia pendidikan, sosial, dan budaya. Kesimpulan secara umum,
Pembahasan ini menunjukkan bahwa tasawuf bukan hanya praktik spiritual, tetapi juga sebuah wacana intelektual yang terus berkembang. Mulai dari tafsir Isyari, dialog antara fikih dan tasawuf, pembaharuan Ibnu Taimiyah, hingga munculnya tasawuf modern. Semuanya menunjukkan bahwa tasawuf selalu beradaptasi dengan tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai inti. Taib, semoga review singkat tadi bisa memberi gambaran lebih jelas tentang isi yang telah direview oleh Ala Siska. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.